Assalamualaikum, semangat pagi, salam kebangsaan merdeka. Berjumpa kembali dengan saya, Coach Indra, dalam mata pelajaran wawasan kebangsaan atau biasa yang lebih dikenal dengan TWK. Ya, akhir-akhir ini TWK menjadi terkenal karena kita membaca di berita atau mendengar di radio, televisi, melihat gitu ya tentang peristiwa TWK oleh para pegawai KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi mungkin bagi orang awam masih asing dengan terminologi apa sih itu TWK gitu ya. TWK merupakan singkatan dari tes wawasan kebangsaan, ya. Jadi wawasan kebangsaan sebagai objeknya yang akan dipelajari oleh kita yang ingin masuk sebagai CPNS ataupun di sekolah kedinasan harus memahami serta bahkan mengerti secara mendalam tentang wawasan kebangsaan. Jadi TWK itu memang sebagai salah satu sub tes yang menjadi bagian tes jika ingin menjadi pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara, ya, ataupun di sekolah-sekolah kedinasan seperti STAN, ya, STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIS, statistik, ya, IPDM, ya, calon-calon camat kita, ya, kemudian juga Poltekip, ya, Poltekim, sekolah imigrasi, dan lain sebagainya. Disitulah disertakan tes wawasan kebangsaan. Jadi cukup penting ya bagi teman-teman yang ingin masuk sebagai pegawai negeri ataupun di sekolah kedinasan. Baik, sekarang kita bicara TWK itu sendiri, begitu ya, sebagai suatu ilmu, ya, terdiri dari apa sih materi dari TWK yang biasa dites di dalam CPNS itu. Pertama tentunya teman-teman harus mengetahui apa itu namakan dengan 4 pilar kebangsaan, ya, 4 pilar kebangsaan. Jadi pilar, ya, kalau sebagai sebuah rumah, ya, itu terdiri dari pilar, ya, penyangganya, lantainya, langit-langitnya sebagai dasarnya. Jadi yang menopang hidup kebangsaan itulah 4 pilar, ya. Apa saja? Tentunya 4 pilar tersebut: 1. Pancasila, ya. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, ya. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi teman-teman harus paham itu tentang 4 pilar tersebut, ya. Pak, yang dimana Pancasila, sejarah lahir Pancasila, ya, butir-butir pengamalan dari Pancasila, itu yang penting. Saudara harus paham betul. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, ya. Ingat, jadi kalau ada terminologi konstitusi, artinya kalau dalam konteks Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang sampai dengan saat ini telah diamandemen, telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali, yang dimulai pada tahun 1999 sebagai amandemen pertama, ya, kemudian tahun 2000 sebagai amandemen kedua, kemudian ketiga tahun 2001 sebagai amandemen ketiga, dan terakhir 2002 untuk amandemen keempat, ya. Sejak amandemen itulah terjadi perubahan total secara drastis, ya, pada sistem pemerintahan negara Indonesia ataupun dalam tata cara hukum tata negara di Indonesia. Contohnya, ya, contoh kecil saja dari amandemen nasional, yaitu sebelum amandemen presiden bisa berkuasa lebih dari 2 periode sampai bahkan puluhan tahun atau 32 tahun, ya. Sejarah yang ada Pak Soeharto, ya, gitu ya. Tapi setelah amandemen ditetapkan presiden bisa berkuasa di Indonesia itu, ya, selama 2 periode, ya. Jadi hanya selama 2 periode. Itu merupakan amandemen pertama yang dilakukan, ya, oleh MPR tentunya pada waktu itu, agar tidak terjadi kecenderungan untuk otoriter, kesewenangan, gitu ya, penumpukan kekuasaan pada satu figur.
Itulah tujuannya dibatasinya periode dari presiden. Itu contoh ya dari pelajaran undang-undang banyak tentang bab undang-undang dasar, kalian harus mengetahui dengan jelas. Ketiga, kita bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu negara yang punya satu sistem pemerintahan atau satu pusat hukum itu satu ya di nasional gitu ya, di pemerintahan pusat. Jadi tidak ada lagi suatu aturan ataupun suatu undang-undang atau suatu hal yang lainnya gitu ya yang tidak dituju pada kesatuan pusat ya. Atau dalam pengertian awam, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya tidak ada lagi negara bagian di satu negara gitu ya. Itu namanya Negara Republik Indonesia Serikat. Kalau yang disebut ya bukan Negara Kesatuan NKRI. Jadi kita tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana jelas katakan di dalam pasal 37 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diubah atau diamandemen ya. Itu. Jadi apa yang tidak bisa diamandemen? 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terciptalah jargon atau tagline NKRI harga mati ya. Jadi kalian harus paham betul tentang Undang-Undang Dasar, pelajari ya bab-babnya sampai semuanya, sampai dari sampai saat ini 37 pasal serta berapa ayat yang ada. Dan kemudian perlu kita ketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika dari 4 pilar tersebut, teman-teman ya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya semboyan Negara Republik Indonesia yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar pula ya. Dari pasal 35 sampai 36 itu ternyata lambang negara ya. Selain dari semboyan, bendera, lagu kebangsaan juga ya, itu merupakan lambang dari negara, simbol gitu ya. Gimana Bhinneka Tunggal Ika itu asalnya? Tentunya diambil ketika dari kitab Sutasoma ya, karya dari Empu ya, Tantular saat zaman Kerajaan Majapahit sekitar di abad 14 ya. Pada saat itu ya memang Empu Tantular menciptakan kitab Sutasoma itu yang pada dasarnya sebuah puisi Jawa kuno ya, untuk toleransi juga teman-teman pada saat itu ya, untuk